Muhammadiyah Majenang beralamat di Jalan Raya Padang Jaya, nomor 261, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Sopan, santun, senyum, sapa, dan salam, itulah slogan kami. Perkenalkan, nama saya Kusmanto, saya mahasiswa PBG dalam jabatan tahap 1 tahun 2021, program jurusan bisnis dan pemasaran di Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta saya 2015 0643 3534, NIM saya 2001 0392 1855 015. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yaitu membuat desain kemasan produk. Terima kasih. Ini perkenalan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, oke? Kemudian juga silakan untuk memimpin berdoa pada kesempatan pagi hari ini, silakan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, ya supaya kita merasa nyaman, ya dalam waktu nanti 2 kali 45 menit ke depan, berarti ada total berapa menit? Ada 90 menit pelajaran. Ya, silakan dilihat kanan kirinya, depan belakangnya, ya dirapikan. Apabila ada sampah silakan dibuang ke tempat sampah. Ya, kalau misalkan sudah rapi, sudah nyaman, itu akan membuat dalam proses pembelajaran pun nyaman. Oke, sudah semuanya? Oke. Kemudian untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita, ya, marilah kita sejenak nanti kalian berdiri, ya. Kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanahku, marahku. Oke, masih semangat? Masih. Oke, dari tadi saya memang masih melihat ya salah satu anak yang lain pakai OSIS, ya. Kok? Kenapa kau pakai baju batik kok? Mohon maaf Bang, sebelumnya saya tadi sebelum kesini ada acara lain di sekolah. Terkendala di pakaian yang tidak bisa menyesuaikan, ya silakan untuk bisa mengkoordinasi kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah ataupun di kelas supaya apa? Supaya tidak terjadi. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semuanya? Alhamdulillah, alamin, ya. Berarti yang kemarin sudah mukanya semuanya bisa berdiri. Yuk, semuanya berdiri. Nah, oke, ya. Kita melakukan sedikit gerakan yang membutuhkan konsentrasi kalian semuanya, ya. Ini belum siang-siang amat, paling jam berapa sekarang ya? Oke, baru jam 10:30. Berarti saya simpulkan konsentrasi kalian itu sebetulnya harus masih bagus. Siap dibuktikannya? Oke. Begini, kalau misalkan saya menyebutkan pegang kepala, maka kamu pegang kepala, ya. Tapi nanti saya akan melakukan gerakan tangan yang lain, ya. Kamu harus fokus terhadap suara yang terdengar. Bisa dipahami ya? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3, pegang kepala. Oke. Pegang telinga. Ada 1, 2, 3. Oke. Bagus ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, berikan tepuk tangan buat kita semuanya.
Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Pernahkah kalian melihat sebuah desain kemasan yang menarik? Ada yang bisa menjawab? Oke, gimana Pak? Pernah Pak, ketika saya ngantar orang tua saya berbelanja, saya sering melihat di swalayan banyak sekali terdapat kemasan-kemasan yang menarik dan ada juga yang kemasan yang biasa saja. Dari segi desainnya, dari dua perbedaan itu menurut saya sangat berpengaruh terhadap penjualan Pak, karena kebanyakan orang melihat tampilannya terlebih dahulu. Oke, berikan tepuk tangan. Yang sesuai dengan standar sebuah kemasan itu, ada yang bisa menjawab? Safety. Oke, gimana? Safety. Yang pertama terdapat nama produk dan logo. Yang kedua perpaduan warna yang kontras. Yang ketiga terdapat keterangan sebuah produk. Dan yang terakhir terdapat keunggulan-unggulan dari produk tersebut. Oke, sip. Berikan tepuk tangannya lagi. Ya. Itu tadi syarat sebuah desain kemasan. Oke. KD yang pertama, ya, 3.4 itu adalah berupa KD pengetahuan, ya, karena biasanya itu beriringan dengan KD keterampilan. Yang 3.4 itu adalah pengetahuan, menganalisis konsep desain, prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Kemudian yang 4.4, nah ini, ya, ini adalah KD-nya KD keterampilan, yaitu apa? Membuat desain, prototipe dan kemasan produk barang atau tipenya, yaitu pada tujuan pembelajaran. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Oke, yang pertama, apakah? Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami langkah-langkah dalam membuat desain kemasan produk. Pengertian tentang CorelDRAW. Apa kok? Bisa dibaca kok? CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Oke, CorelDRAW ini adalah software yang sangat familiar, ya, terutama di tahun 2014 ke atas sampai sekarang, ya. Kemudian didukung dengan peralatan-peralatan cetak yang serba digital di zaman sekarang ini. Memang kebanyakan supportnya adalah dengan software membuat desain kemasan. Nah, ini yang kita dengan cetak, ya. Nanti kita juga akan praktekkan kamu sampai proses print, kemudian sampai proses penempelan label, ya, kemasan, ya. Maka dari itu saya bawakan materi ini. Ya. Nah, jenis kertas stiker. Ada yang tahu apa saja? Jenis-jenis grafik. Dari keempat ini, ada yang tahu yang paling banyak diminati yang mana? HPS. Yakin HPS? Ini. Oke. Kalau untuk media pembelajaran praktek mungkin ya kita larinya adalah ke HPS, ya. Tapi kalau misalkan dari segi kualitas yang bagus yang mana? Ada vinil, ada kromo, ada graftek. Saya sebutkan tinggal 3 nih. Yang paling bagus yang mana? Vinil. Ya, kenapa graftek? Yang pertama dari segi tingkat ketebalan, graftek memiliki ketebalan yang bagus. Kemudian cocok untuk di bagian atau digunakan di outdoor atau di luar ruangan. Kemudian kalau vinil ini memang 11-12 dengan graftek, ya, bedanya sedikit. Perbedaannya dari segi tekstur kertasnya, kemudian dari segi ketebalannya, itu yang membedakan. Kemudian kalau kromo ini biasanya banyak diminati oleh home industry, ya. Kenapa lari ke kromo? Kromo itu memiliki harga yang sangat terjangkau, standar. Karena biasanya kan orang-orang itu memang menyukai yang seperti itu, ya. Barang bagus tapi harga buat lembar kerja. Di sini ada ring tool, ya, gunakan ini. Paham ya? Terus kemudian berikutnya atur ukuran kotak, tinggal nanti disesuaikan. Saya membuat sampel memang 10 kali 15 cm, tapi nanti bisa disesuaikan tergantung dari jenis, berbentuk JP, bisa berbentuk PNG, ya, disesuaikan. Karena kita membuat desain kemasan untuk
kemasan beras, maka disesuaikan juga gambarnya. Kemasannya beras di dalamnya, tapi gambarnya adalah gambar manggis, nyambung nggak nyambung, ya. Makanya disesuaikan gambarnya pun harus gambar padi atau beras juga bisa, nanti bisa disesuaikan. Nanti kita di sini berbicara masalah seni, ya. Tidak ada yang salah, cuman pantas dan tidaknya, ya. Jika kamu membuat selengkung dan sebagainya, itu tergantung dari daya kreativitas kalian semuanya. Tidak ada patokan, ya. Kemudian berikutnya, nah seperti ini jadinya. Di sini ada nama berasnya, ya. Beras Mantami, ada beras IR, ada beras, ya. Ada beras pulung dan warna juga, ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, ini adalah proyek yang nanti akan kalian buat. Saya pengen dibantu sama kalian, coba dibacakan. Buat desain kemasan produk berupa label desain sebuah kemasan beras yang bisa diolah oleh pabrik yang berada di lingkungan tempat tinggalmu. Desain bisa mengikuti sesuai model atau bisa membuat sendiri. Kemudian hasil desain di-print dengan menggunakan kertas silver, kemudian ditempel ke atas plastik kemasan, lalu presentasikan di depan kelas di depan kelompoknya. Oke, paham sampai sini? Saya bagikan kainnya kak, modulnya kak. Saya sudah siapkan modulnya, ya. Kamu boleh membuat desain itu sesuai dengan yang ada di modul, ya. Boleh dia silakan dibagi, ya. Atau juga boleh kamu mengedit, ya, berkreasi sesuai dengan keinginan kamu juga boleh. Tidak ada patokan, ya. Ada dua pilihan, kamu mengikuti desain yang sudah ada di modul ataupun kamu boleh merombaknya. Silakan seperti itu. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok, ya, sesuai yang sudah kita buat di pertemuan minggu kemarin. Kemarin terbentuk menjadi berapa kelompok, ya? 4. Jadi 4 kelompok. Silakan bentuk, ya. Oke, sudah dibentuk per kelompok sudah, ya? Sudah. Oke, sekarang kamu simak tayangan video berikut ini sebagai gambaran nanti kamu. Ada petunjuk penggunaan, kemudian kegiatan belajar, kemudian tujuan belajar, kemudian ada langkah-langkah dalam membuat desain kemasan produk, ya. RKPD ini nanti kalian silakan diikuti petunjuknya, kemudian diisi. Oke, pertama kita ukur dulu kemasan plastiknya, kemudian kita sesuaikan ukuran dengan desain kemasannya. Oh, terus gimana? Mau bikin sesuai sama modul apa beda?
berdiskusi ya, saya juga nanti akan mengecek keaktifan kalian dalam berdiskusi, itu akan menjadikan nilai tambahan buat kalian semuanya ya. Ketika kalian aktif diskusi berarti otomatis nilai pun semakin tinggi. Tapi kalau misalnya kalian pasif ya, berarti otomatis berdampak juga kepada nilai. Seperti itu ya. Gimana? Ada kesulitan? Aman? Oke, baik. Gimana baik? Ada kendala baik? Aman Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Kok aman kok? Alhamdulillah. Oke, sip. Masing-masing anak satu untuk ke depan membawa hasil proyeknya, silakan perwakilan. Kemudian untuk file tolong kirimkan ke saya, bisa lewat WA ya, nanti akan saya tampilkan di depan. Paham ya? Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan, kemudian membawa hasil proyeknya yang sudah dibuat. Oke. Dari sana bisa menghadap ke sini, ya. Satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, satu lagi. Riko ya, iya, maju ke depan. Oke. Ya, oke. Ini adalah hasil dari kelompok 1, 2, dan 3, 4 ya. Sudah lengkap semuanya, bisa diperlihatkan sama kelompok yang lain, silakan diperlihatkan ke depan teman-temanmu semuanya. Oke. Bisa dilihat ya, itu hasil dari karya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada yang mirip dan ada juga yang berbeda. Bisa dilihat ya. Oke, dari keempat kelompok ini siapa yang mau mempresentasikan di depan? Oke, Riko, terima kasih. Yang lainnya berarti bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil desain kami dari kelompok 3. Di sini saya mengambil desain yang sudah cukup banyak dipakai di desa kami yang sudah biasa memproduksi beras pandan wangi. Karena di sana itu masih menggunakan
menggunakan plastik. Jadi kami berkeinginan untuk membuat desain kemasan agar si beras ini menarik, agar supaya bisa dikenal di masyarakat luas. Di sini kami sudah mendesain bagian logo, bagian background, dan tentunya sudah memenuhi standar SNI. Apa ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan. Yang memberi tanggapan ataupun masukan dipersilakan supaya kita nanti terjadi semuanya. Oke, silakan. Hera. Ya. Maaf, kalau saya amati kok desain kelompok 3 masih kurang menarik ya? Oke. Oke. Ada tanggapan ya dari kelompoknya Hera, katanya kurang menarik ya dilihat dari ini hasil desain kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, silakan bisa dijelaskan Mas Riko. Ya, mungkin tidak menariknya karena di atas sama di bawah itu masih bergambar beras, tidak ada tambahan grafis. Saya bisa jelaskan orang desain grafis lagi di bagian bawah. Ini karena agar mendeskripsikan bahwa yang ada yang kami jual itu adalah beras, bukan padi. Seperti itu. Riko ya, tadi ada dua tanggapan yang cukup menarik dan kemudian statement kamu juga sangat menarik ya. Ketika dari Hera menanyakan kurang menarik desainnya, tapi kamu bisa menjawab dengan menjabarkan dari gambar yang kamu buat ya. Kamu berargumen bahwasanya yang atas adalah gambar padi ya, kalau nggak salah tadi. Kemudian bawahnya adalah gambar beras. Saya menjual beras bukan padi, itu sangat menarik bagi saya. Kenapa? Produsen juga membuat desain kemasan dengan berupa gambar padi. Tapi itu nggak masalah, bagus, masukan cukup bagus dan menarik ya. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan semuanya ya. Saya ingin ketika mapel ini berkembang, berkembangnya adalah dalam arti kamu mampu melihat kondisi di lingkungan tempat tinggalmu ya, kemudian bisa memberikan kontribusi dengan cara memberikan masukan-masukan dan lain sebagainya. Ditambah dengan kemampuan kamu dalam mendesain. Silakan ya. Ilmu yang kamu dapatkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, supaya kamu juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan tentunya ketika orang sudah percaya terhadap kamu, kamu mampu membuat sebuah desain kemasan, maka orang akan lari ke kamu, tidak akan lari ke yang lain. Dan otomatis kamu sudah membangun sebuah kepercayaan. Ya, seperti itu. Itu yang saya harapkan. Jadi jangan hanya kamu praktek di sekolah kemudian tidak pernah dikembangkan. Jangan sampai seperti itu. Pahami? Oke, silakan duduk Mas Iko. Terima kasih, berikan tepuk tangannya. Ya, dari hasil pembelajaran tadi ya, dari hasil praktek yang sudah kamu lakukan sampai saat ini, silakan kamu bisa merefleksikan. Siapa? Oke, silakan. Sungguh luar biasa pada materi pada kesempatan kali ini. Kita benar-benar mendapatkan dagingnya. Dalam sebuah materi dari kegiatan pembelajaran kali ini setidaknya dapat untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat desain. Baik untuk membuat kemasan atau desain yang lainnya. Sungguh ilmu yang bermanfaat, cocok dan gaya SMK, banyak praktek. Oke, siap. Terima kasih. Berikan tepuk tangannya. Oke, itu tadi refleksi ya yang sudah diberikan, memang betul ya. Kenapa saya juga membawakan materi ini? Ini memang materi tambahan tapi masih mengadopsi dari materi produk kreatif perusahaan. Ya, saya tidak mau kalian itu hanya sampai kepada teorinya saja. Ya, teorinya bagus A, B sampai Z ya, tapi kamu tidak pernah menuntaskan sampai praktek membuat langsung. Itu bagi saya kurang maksimal. Tapi ketika kamu sudah mempraktekkan secara langsung, dari proses 0% sampai dengan proses 100% itu yang sangat luar biasa. Ya, karena bagaimanapun juga kita adalah sekolah di SMK. Bagaimanapun itu kita harus membuat terobosan-terobosan baru. Ya, supaya nanti ketika kita terjun dalam dunia industri atau dunia usaha, kita sudah tidak kaget lagi. Itu ya. Dari pembelajaran awal sampai akhir ya, karena kita sudah mau di penghujung kesempatan pada siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan?
Oke, silakan Susi. Pada pembelajaran pertemuan ketiga ini, saya benar-benar bisa untuk mengaplikasikan pada usaha orang tua saya. Karena orang tua saya memiliki usaha industri rumahan yang mana sudah memiliki kemasan tapi masih polos. Sehingga saya akan mencoba untuk mendiskusikan dengan orang tua saya untuk mempertimbangkan dan membuat desain kemasan yang menarik untuk meningkatkan penjualan. Oke, itu kesimpulan yang dapat diberikan oleh Susi terkait dengan pembelajaran pada kesempatan pagi tadi sampai siang hari ini. Menarik bahwasanya Bu Susi menyampaikan orang tuanya memiliki usaha, ya, cuman belum memiliki sebuah desain kemasan. Nah, dari sini, ya, saya himbau juga, saya ingatkan sekali lagi, silakan dikembangkan. Ya, dikembangkan jangan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah. Bisa dimulai dari keluarga kalian, teman kalian, tetangga kalian, silakan bisa dimaksimalkan. Karena setidaknya ketika sebuah perusahaan sudah memiliki desain kemasan yang menarik, baik itu home industri, ya, skala kecil, rumahan, ketika kamu sudah memiliki desain itu akan menambah daya tarik terhadap konsumen. Seperti itu, ya. Bisa dipahami, Gi? Oke, kemudian berikutnya, ya, pada kesempatan siang hari ini sebelum nanti saya akhiri ada beberapa tes, ya, tes sumatif, ya, silakan kalian kerjakan, ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit, ya, silakan nanti dikerjakan dengan baik. Kemudian setelah itu nanti dikumpulkan ke depan. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, saya tarik coba. Oke. Oke, saya akan ambil sampel 1 atau 2 saja, ya. Tapi tidak akan semuanya saya refleksikan. Fungsi dari itu pada sebuah Corel, ya. Oke, saya gambarkan seperti ini. Dalam Corel itu memang memiliki banyak tool, ya, dimulai dari sini, yang seperti tanda panah, ada, ya, bisa terlihatnya, bisa dilihat juga di komputer kalian. Ini memiliki fungsi masing-masing. Yang atas, yang seperti tanda panah, ini fungsinya adalah untuk menetralkan. Itu istilah gampangannya supaya kamu dapat menyerap lebih cepat. Ketika kamu sudah menggunakan ring tool, ya, baik transparasi, black shadow dan sebagainya, kamu tidak bisa lanjut ke yang ini, tapi harus ke yang atas dulu, dinetralkan, baru nanti kamu bisa merambah ke yang ini, seperti itu, ya. Baik melakukan power clip dan sebagainya, edit power clip dan sebagainya. Ketika sudah selesai, balik lagi ke sini, baru bisa lanjut lagi ke tool yang lain. Itu yang dimaksud. Bisa dipahami, Gi? Oke, terima kasih. Kemudian ini sudah di penghujung, ya, silakan tempatnya dibereskan, ya. Kemudian modulnya ditata kembali. Terus kemudian komputernya silakan dimatikan. Ingat, mematikan komputer jangan langsung ditekan tombol powernya, ya, tapi melalui Windows. Kemudian di situ ada 3 biasanya muncul, ada shutdown, ya, kemudian ada restart. Kamu ambil pilih yang shutdown. Sudah semuanya dibereskan? Dibereskan nih, masih tuh, ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita coba masuk ke KD yang baru, ya. Nanti akan berkaitan dengan haki. Apa itu selanjutnya, ya? Bisa dipahami, Gi? Kemudian selanjutnya untuk
karena kita masih berada di masa pandemi yang seperti ini, ya kita sudah hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih. Saya hanya menghimbau kepada kalian semuanya jangan henti-hentinya atau jangan bosan-bosannya untuk menerapkan 3M. Apa saja? Oke, memakai masker, kemudian jaga jarak aman, kemudian mencuci tangan pakai sabun. Ya, ketika kamu sudah pulang dari sekolah sampai ke rumah, silakan ganti pakaian kamu, kemudian cuci, mandi, ya supaya kamu bersih. Kamu harus membersihkan diri seperti itu. Kita hanya bisa berikhtiar, ya. Jangan sampai kita mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap cepat berlalu pandemi seperti ini. Ya, pertemuan tatap muka yang seperti ini bisa cepat berlangsung kembali normal. Ya, kita sudah mulai, ya, mulainya dalam arti kita sudah dibagi per sesi. Ya, sudah dibagi, ada pertemuan daring, ada pertemuan luring, dan ada juga blended. Ya, untuk minggu ini, alhamdulillah kita ke bagian luring. Mungkin minggu besok kita ke bagian daring. Ya, kalau untuk daring kalian tetap menggunakan portal e-learning sekolah, ya, yang sudah ada, dimaksimalkan. Jangan sampai nunggu tugas banyak. Ya, biasanya seperti itu kalau misalkan tidak digerak-gerak. Ya. Nunggu nanti tugas banyak, kemudian ada instruksi baru, ya. Sehari semalam kamu kerjakan capek, ya, dicicil, ya, supaya tidak terasa berat. Oke, begitu ya. Kemudian silakan untuk ketua kelas untuk bisa dipimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Silakan, Mas Bayu. Untuk menutup kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.